Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. Wis, ganteng Shalom kali. Bang Agus. Shalom Bang Mario. Aduh, Suaraku jelas ya. Abang atau Ko Agus nih? nama aja Bray. Kan kita seumuran kayaknya. Sehat bro. Sehat, puji Tuhan. Gimana kabar? Mantap bro. Anugerah semua hidup. Luar biasa. Kita berdoa dulu lah ya. Atau mau nyanyi dulu satu album? Album foto. Nyanyi dulu lah, boleh. Satu lagu boleh. Lagu apa bro? Lagunya terserah. Bukan terserah slang ya. Gitu ya. Yang gampang-gampang aja ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Berdoa bro. Gokil. Ini albumnya bisa dibeli di mana ini bro? Di toko material terdekat ada lah ya? Hampir sih bro. Oke lah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami sehingga kami boleh berjumpa, berfellowship dan juga berbagi hidup satu dengan yang lain. Berkati live Instagram kami malam hari ini, biar apa yang kami perbincangkan menjadi berkat dan juga menginspirasi teman-teman kami yang ikut join. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, berbicara dan berkarya melalui hidup kami, Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, mantap. Beda ini kayaknya edisi spesial bro hari ini. Biasanya kita nggak ada nyanyi-nyanyi nih, tapi karena lo yang jadi narasumber ya. Bisa. Mantap lah ya. Mantap bro. Oh ya, buat teman-teman, hari ini topik kita mengenai struggle ya, struggle. Di Rulani ngasih topik yang susah-susah nih, hidup udah susah, suruh struggle lagi nih kita nih bro. Emang dia nyusahin orang aja. Kita dipilih.
Kita yang Kita dipilih mungkin muka-muka, gara-gara banyak pergumulan hidup kita kali. iya kayaknya muka-muka susah ini Yang kita ini. Nah, struggle, gue sempat searching sih struggle itu apa ya. Jadi secara sederhana yes, terjemahan bebas, boleh dibilang struggle itu kayak perjuangan lah ya, pergumulan lah kalau bahasa rohaninya itu pergumulan. Jadi kayak kita sedang memperjuangkan sesuatu. Nah, gue pikir nggak ada manusia nggak punya pergumulan ya, nggak ada manusia yang nggak pernah struggle. Bahkan kalau kita setuju lihat bro. di Alkitab itu, Yesus sendiri juga pernah mengalami struggle, pergumulan. Jadi kayaknya malam Yes, hari ini topik ini relevan lah ya, relate sama keadaan kita hari-hari. Apalagi kita lagi ada pandemi, resesi lah, berbagai macam isu yang kayaknya seolah-olah negatif gitu. Nah, malam hari ini kita ya. akan ngebahas apa sih struggle itu, terus ya oke lah kita mulai dari situ lah. Kalau bro sendiri pernah lah ya struggle lah ya dalam hidup ini ya. Kalau menurut bro struggle itu kayak gimana? Pernah struggle, sebetulnya itu pertanyaan yang nggak harus ditanyain sih ya. Semua makhluk di kolong bumi ya, nggak hanya manusia sih gue pikir ya. Pasti mengalami yang namanya perjuangan ya. Perjuangan atau pergumulan ya. Jadi bukan hal yang baru sih ya. Pergumulan atau perjuangan itu ada sejak dulunya ya. Dan dialami sama seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk gitu kan. Setuju ya bro ya? Jelas lah, ayat sakti itu seluruh makhluk tuh. Ayat sakti tuh. Langsung dikeluarin di Mantap. awal ya ayat sakti. Terus. Iya, iya. Iya, benar tadi kata brother. Semua kita mengalami pergumulan dan tidak hanya dalam masa pandemi ini ya. Pandemi saya pikir sih ya Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi. Tapi kalau kita sadar dan tahu bahwa struggle itu adalah bagian dari hidup. Ya, jadi ketika kita sadari bagian dari hidup ya kalau pandemi ini datang ya welcome aja. Gitu kan ya. Jadi semua orang pasti mengalami struggle ya, laki kayak perempuan, tua, muda, mau kaya kayak mau miskin kayak ya mungkin orang ada yang berpikir kalau kaya tuh nggak akan ada pergumulan. Pokoknya prinsipnya hari ini semua orang mengalami pergumulan, bahkan semua makhluk mengalami pergumulan. Yang nggak mengalami pergumulan hanyalah benda mati sih. Kupikir itu aja. Ya, jadi kalau ada orang yang mendengar atau dimanapun bilang, ada tuh di sana orang yang nggak punya pergumulan, nah itu pasti kebohongan terbesar lah. Semua orang pasti berjuang dan semua orang bergumul. Gitu bro. Saya tadi pertanyaannya, mantap. Saya bergumul atau enggak ya? Nggak usah dijawab lah berarti ya. Kalau dari muka sih masalah sih kayaknya teh. Lu tahu aja bro. Enggak. Nah, itu ada yang apa tuh? Halo Bang Mario, itu dijawab dulu dong. Salam ya teman-teman. Thank you buat yang sudah join. Semua teman-teman. Nah iya, untuk pertanyaan saya koreksi ya, jangan di kolom komentar karena nanti akan ketimpa sama yang lain. Nah di teman-teman, layar teman-teman itu kan ada kolom komentar, terus sebelahnya itu ada kotak dengan simbol tanda tanya. Nah itu diklik di situ. Nanti pertanyaan kalian akan tampil di layar tanpa ketutup sama komen yang terus jalan ya. Nah, balik lagi ke struggle nih. Kalau menurut gue sendiri, kan tadi kita setuju ya setiap orang punya masalah, setiap kita punya perjuangan. Nah, cuman bedanya anak Tuhan pasti beda lah dengan anak dunia kan. Kita dituntut paradoks kan, nggak sama dengan yang hidup orang dunia. Nah, kalau dari sisi kacamata Mario nih, seorang Mario yang sebagai anak Tuhan, pergumulan apa yang sebenarnya paling esensial yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita? Kan banyak orang bergumul, yang miskin pengen jadi kaya, ya kan? Yang sekolah pengen lulus dengan baik. Nah, setiap orang punya pergumulan lah. Nah, kalau dari sisi Bro Mario nih, sebagai anak Tuhan, apa yang paling esensi dalam yang harus kita pergumulkan dan harus kita perjuangkan
dan itu harus kita capai. Iya, betul-betul. Sebetulnya kalau ditanya pergumulan ya, kalau bisa disebutin kan pasti banyak macamnya gitu ya. Banyak macamnya dan banyak mungkin sebab musababnya gitu kan ya. Ya, tapi kalau bisa dibilang nih menurut gua ya, pergumulan itu bisa datang dari kelemahan atau keterbatasan. Setuju gimana bro? Jadi seandainya Ya, lu terbatas terhadap suatu hal, pastilah kita bergumul untuk mencapai hal tersebut ya. Misalnya betul. ya kita kelas 1 SD atau kita kan di sini pelajar katanya student movement ya. Kita berjuang untuk misalnya kita kelas 3 sekarang ya pasti kita berjuang untuk mempelajari kelas 3 sampai kita bisa dibilang naik kelas 4 gitu. Nggak mungkin anak yang sekarang grade-nya kelas 3 dia belajar kelas 4 atau apa bahkan pelajaran kelas 7 atau SMP atau SMA gitu. Simpelnya bisa dibilang pasti pergumulan itu datang karena keterbatasan kita ya. Kalau kita di level tertentu diberikan pergumulan yang level lebih tinggi ya pasti pergumulannya akan semakin besar gitu kan. Nah pergumulan bisa juga karena dosa dan pelanggaran ya kan. Karena dosa Ya, juga ada karena pelanggaran gitu. Ya karena pelanggaran bikin kita atau bikin lu bisa dikenakan hukum atau kenakan pasal ya. Ya itu jadi pergumulan, pasti jadi perjuangan kita untuk bebas dari hukuman itu. Ya jadi bisa dibilang pergumulan itu adalah suatu usaha ya, usaha manusia nih kalau menurut gua untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai atau untuk memperoleh sebuah kemenangan ya atau kemerdekaan atau kesuksesan atau naik kelas atau sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih tinggi atau sesuatu yang mungkin lebih berkenan gitu. Jadi ya never ending sih. Pertanyaannya apa yang paling penting kita bergumul ya sampai mencapai garis akhir sih. Kalau mau ditanya jenisnya apa ya macam-macam sih bro. Kayak nah, level oke. di umur kita misalnya kita pekerja ya pergumulannya mungkin normalnya gimana menghidupi kebutuhan keluarga. Ini masa pandemi ibu-ibu, istri-istri gitu ya, istri gua gitu misalnya. Ya pergumulannya gimana ngajar anak nih. Itu kan pergumulan juga karena dia Jadi, terbatas, dia bukan guru. jadi, jadi guru kaget ya, guru Jadi dadakan ya. guru kaget, Bro. Oke, oke, oke. Gue setuju sih apa yang lo bilang. Gue mau menyapa dulu nih sahabat kita dari Taiwan nih, Joseph. Bro Joseph, apa kabar bro? Jauh kali, Bro. Nih, kita lintas negara nih, cuman di Indonesia nih, tapi sampai ke Taiwan. Cuman teman kita yang di Swedia belum gabung nih kayaknya. Nah, tadi sebenarnya ngomong Ini soal kayak minggu pergumulan, depan, Bro. Yosep harusnya minggu depan boleh lah. mantap lah, bisa diatur itu. Nah, Oke, lanjut, Bro. konteks dari pertanyaan gue tadi sebenarnya gue pengen ngajak kita flashback lah. Flashback ke awal mula pergumulan manusia pertama. Nah, karena kan sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa Alkitab nggak menceritakan bahwa manusia itu bergumul kan sebenarnya. Baru setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang sama Adam bahwa nanti tanah ini akan terkutuk. Kamu harus bersusah payah. Nah, bersusah payah kan di situ ada perjuangan yang tadinya kita membayangkan aja waktu itu mungkin sebelum jatuh dalam dosa semua serba lebih mudah lah ya buat Adam dan Hawa untuk hidup, untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, akhirnya ada kutuk dan kutuk itu ngebuat manusia semua orang itu bergumul, baik pria, baik wanita, kaya, miskin, kecil, besar, tua, muda dan semua makhluk tadi yang Bro bilang. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan gua, apa yang paling esensi untuk kita pergumulkan? Tadi yang Bro Mario jawab itu benar, nggak salah. Itu pergumulan semua orang pada umumnya ya, tentang kehidupan kita, tentang karir, tentang rumah tangga, tentang pekerjaan ya, tentang parenting, segala sesuatu lah. Mungkin kita juga punya
keinginan diri sendiri yang kita mau pengenin, kayak misalnya Bro Mario suka musik gitu misalnya, mungkin bergumul, gue pengen punya gitar yang inilah atau standar yang gini, pasti kan punya keinginan sendiri gitu ya atau Yo, multimedia apapun gitu, apa yang pengen jadi kesenangannya pasti pengen lah dicapai gitu. Tapi sebenarnya gue pengen ngajak setiap kita ngelihat dari sisi Alkitab ya, karena kan panduan kita nggak boleh lepas dari Alkitab. Nah, setuju di bro. sini lo juga boleh nanya ya, jadi kita nggak ada host, nggak ada narasumber lah, kita kayak ngobrol biasa aja, kita diskusi aja. Gue pengen ngajak setiap kita yang join malam hari ini untuk flashback ke belakang di waktu penciptaan, waktu manusia jatuh dalam dosa, itu pergumulan pertama dimulai. Jadi artinya pergumulan paling esensi kita yang harus kita perjuangkan yaitu kita kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Disitulah ada nanti namanya keselamatan, adalah namanya penebusan. Nah, waktu gue dapet tema ini, gue mikir ini pasti kan semua orang ngalamin pergumulan. Tapi yang paling esensi, yang seringkali dilupakan dan dianggap remeh kan pergumulan tentang kekekalan. Bener gak bro? Lu setuju gak tentang hal itu? Setuju banget bro, 100%. Nah, sebenarnya kan setiap orang bergumul dengan apa yang mereka hidupi hari ini kan, struggle. Entah itu pekerjaan, entah itu karir, entah itu apapun lah. Jadi banyak yang pengen orang capai di dalam hidup mereka. Itulah yang mereka pergumulkan, perjuangkan. Tetapi lu bisa bayangin nggak berapa lama kita bisa hidup? Ini balik lagi ke standar Alkitab ya. Seperti yang Tuhan bilang, kita paling lama 70-80 tahun ya kan. Itu juga udah asam urat, udah gitu kita. Selebihnya penderita. Karena kebanyakan kelapo ya, makan panggang-panggang itu. Di Medan kiri kanan BPK semua bro. Aduh, di sini ada bro BPK sekolahan penabur. Bro, tapi menarik nih. Kalau tadi lo bilang katanya soal kekekalan adalah pergumulan yang paling inti atau yang utama. Lo bisa describe gak ya realnya atau mendarat lah ya, kekekalan tuh seperti apa sih? Dan bisa, itulah yang kita mau diskusikan malam hari ini. Nah, kan gue jadi hostnya, lu narasumbernya kan bro. Ya bisa aja, jadi nggak ada inilah. Nanti kita bagi dua lah ya PK-nya ya. Jadi gini, kalau kita ngomong soal karir ya jadi yang harus jadi host narasumbernya bukan lo kayak orang yang sudah sukses di karir gitu kan, tapi jadi seperti yang tadi lo bilang kan, maksudnya setiap orang punya pergumulan, dan dalam sisi hidup kita kan punya banyak sisi itu, karir, parenting, hubungan pernikahan ya kan, hubungan sama keluarga besar, pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak sisi lah, banyak tanggung jawab. Nah cuman kita menurut gua kita semua tahu lah ya bagaimana kita beresin itu lah, sedikit banyak kita tahu dan kita learning by doing. Tapi kalau dari sisi Alkitab yang banyak dilupakan yaitu pergumulan tentang kekekalan. Nah, apa itu pergumulan tentang kekekalan? Ya, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus kan, ujungnya kayak gitu kan. Wow. Karena kalau dibandingin, nih gue kasih ilustrasi gini. Kayak misalnya hidup kita ini kayak segelas aqua, air mineral gitu ya, aqua ya. Gue sebut merek lah ya, aqua yang gampang. Itu umur hidup kita segelas aqua itu, tapi kekekalan itu dibandingkan dengan air di seluruh dunia, misalnya kayak gitu. Nggak bisa di-compare gitu. Jadi sebetulnya never ending story ya bro, kalau standarnya kekekalan ya bro. Betul, jadi makanya pergumulannya harus seumur hidup. Nah sekarang gue tanya, untuk lo ada di posisi lo sekarang dengan karir dan pekerjaan yang lo bisa capai hari ini, berapa lama lo harus belajar? Itu nggak ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, belum lagi tentang pengalaman-pengalaman kerja lo yang lain. Itu udah menghabiskan berapa persen hidup lo kan, umur hidup lo kan. Kalau kita hidup 80 tahun aja, kita belajar 20 tahun setengah hidup bro. Nah, setengah hidup lah. Setengah lah ya. Usia produktif kan sampai 50-an lah ya. Jadi setengah hidup kita untuk belajar, untuk kita sampai, untuk lo sampai di posisi lo sekarang, benar gak? Nah, lo bisa bayangin gak
untuk bisa sampai dan berhasil mencapai kekekalan, berapa lama yang harus lu perluin? Kan seumur hidup kan harusnya. Benar gak? Ya. Nah, itu yang banyak kali kita lupa, termasuk gua sih. Gua juga kadang waktu ngelihat apa kenyataan, ngelihat hidup gua, wah kayaknya susah banget gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Big Boss nih, Big Boss. Bagaimana dengan pelajar yang dengan kata favorit? Masturbasi, nonton bokep, rokok. Wah, ini yang jual rokok di sini dia. Nah, jawab bro, jawab. Gue gak jualan bro. Nah, ini pertanyaan sejuta umat nih untuk anak-anak muda gitu kali ya. Mewakili, ya tadi sih. Mewakili. Ya oke bro. Iya tadi sebetulnya ya memang pergumulan itu berbagai macam ya. Tapi kalau yang dipertanyakan ini sama Bro Rulan dan pasti menjadi pertanyaan buat banyak anak-anak muda ya. Itu kalau kupikir itu sebetulnya adalah pergumulan karena keinginan ya, bisa dibilang dosa yang dari dalam diri sendiri, dan memang dasarnya semua pergumulan juga karena dosa tadi yang brother bilang itu kan. Ya setuju. Betul. Ya memang pergumulan dosa cuman penyelesaiannya satu sih, kasih karunia dan salib Kristus ya. Kasih karunia dan salib Kristus. Tapi bisa dibilang itu bukan kayak sesuatu yang instan tek. Satu hari gue bebas dari dosa rokok misalnya, atau satu hari gue bebas dari dosa masturbasi atau seks gitu ya. Yang puji Tuhannya adalah Tuhan senang sama yang namanya proses ya bro. Lu setuju gak bro? Senang sama yang namanya proses, ketahanan uji, dari situ bisa jadi sebuah kesetiaan, dan lama-kelamaan menjadi serupa seperti Kristus gitu. Jadi yang tadi sebetulnya gue bilang never ending story sih. Lu ditemukan setia sampai pada akhirnya memperjuangkan iman dan juga mengejar kekekalan itu. Gitu ya. Jadi gue pikir sih teman-teman pemuda gitu atau anak-anak youth, pelajar-pelajar yang mungkin lagi denger, gue pikir jangan menyerah ya, jangan menyerah. Bukan berarti kita mentoleransi hal-hal itu. Firman jelas tidak mentoleransi dosa ataupun kehancuran. Tapi kasih karunia itu membuat kita kuat berdiri lagi untuk memandang ke depan, memandang Kristus, bahwa ada kekekalan yang brother bilang tadi kan. Ada kekekalan di depan untuk kita kejar dan kita usahakan terus. Gimana bro? Nah, jadi gini ya, kenapa yang tadi pertanyakan itu kan dosa lah ya. Kenapa kita susah ninggalin dosa? Pertanyaannya, karena enak. Itu kayak rokok, nonton bokep, masturbasi. Kenapa kita susah lepasin? Karena enak. Karena kita menikmati. Itu kan enak buat daging, benar nggak? Sama aja kalau lu biasa makan B2 gitu kan, biasa makan daging, makan yang enak-enak, lu disuruh tiba-tiba jadi vegetarian, bisa nggak? Nggak bisa. Pasti langsung ngerasa sakit, pusing lah, rasa gelisah lah, rasa apa itu kan. Dan memang sebenarnya dia ngebuat hidup kita nggak maksimal ya, sebenarnya itu. Dan pertanyaannya sederhana sebenarnya. Kita tahu nggak itu nggak bagus? Tahu. Bahkan kalau ditanya ya, rokok itu, semua orang tahu nggak rokok nggak bagus? Tahu. Orang tahu nggak narkoba nggak bagus? Tahu. Kenapa lu pakai? Ya karena enak gitu kan. Susahnya kan di situ. Nah makanya Yesus bilang, kalau lu ikut gua, lu harus sangkal diri. Itu. Makanya ya nggak heran kalau Tuhan untuk kayak gitu. Karena memang kita ngikutin teladan Yesus kan. Dan teladan Yesus kan memang nggak sama dengan dunia ini. Nah, balik lagi ke soal pergumulan tadi. Sekarang gue mau ngajak kita berpikir lah. Seberapa nilai barang, seberapa dia mahal, seberapa dia berharga, itu ditentukan dari effort waktu kita mendapatkannya. Benar nggak? Setuju nggak bro? Setuju nggak? Setuju bro.
Jadi semakin effort lu semakin susah, semakin perjuangan lu semakin besar untuk mencapai sesuatu, atau semakin mahal lu harus keluarin duit untuk beli barang tertentu, berarti dia semakin berharga barang itu, benar gak? Benar ya? Sampai sini setuju ya? Benar-benar. Nah, sekarang balik lagi ke kita. Nah, kita lihat Alkitab bilang bahwa Tuhan untuk dapetin kita, Tuhan biar dia bisa dapetin gua, bisa dapetin Bro Mario, dia effortnya sangat besar sekali. Sampai dia harus mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan mati buat gua, buat lu, supaya dia bisa selamatin hidup kita. Nah, jadi bisa kebayang nggak betapa berharganya kita di mata Tuhan, dan apa nih? Setuju ya lu, Bro. Apa nih kan? Emang ini debating. Bukan sesi debat, Bro. Ini Roland. Ini sesi menguatkan. Nah, ntar kita marahin lah setelah ini lah. Nah, jadi mas gua, kita bisa bayangin seberapa besar effort Tuhan untuk dapetin kita gitu kan. Sampai dia harus mengosongkan diri, dia jadi Tuhan, harus jadi manusia, supaya Agus, supaya Mario, dan supaya teman-teman pelajar yang hari ini join. Nah, tapi sebagian besar dari punya paradigma yang salah. Nah, kita mikir, Yesus sudah menang di kayu salib, artinya gue udah menang. Itu salah. Ya, kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kita diajar seperti itu. Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, terus kita selamat, terus kita dibenarkan, seperti itu. Padahal Alkitab nggak bilang seperti itu. Jadi contoh seperti ini, kayak misalnya asuransi lah ya. Tuhan Yesus udah bayar preminya gitu. Dan lu setiap kali lu dapet resiko, lu bisa datang ke bengkel dan memperbaiki mobil lu misalnya. Tapi ketabrak, kita ngalamin insiden di jalan, tapi kita nggak datang ke bengkel, kita nggak klaim asuransi kita, ya kita nggak dapat benefitnya, benar nggak? Jadi kita cuma teriak, kita bilang tuntut Tuhan, mana Tuhan, tapi kita nggak lakukan bagian kita. Nah, Alkitab bilang bagian kita itu apa? Ya tadi gue bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus gitu. Sangkal diri itu ya bagian dari pergumulan kita yang tadi Roland tanya soal dosa lah, soal kan banyak nih yang kita pergumulkan. Nah, tapi kan itu semua penting lah ya, itu semua penting sesuai dengan musim hidup kita gitu. By the way, kok gue jadi narasumber ya? Lu jadi host ya? Gue seneng, bro, justru. Aduh, salah. Makan gaji buta. Makan gaji buta. Gak digaji gue di sini, bro. Kita harus. Tapi gue setuju, bro. Ini soal sangkal diri itu setuju, itu bagian kita, dan itu sebetulnya panggilan sih ya. Kalau gue bilang orang takut soal pergumulan dan kayak menganggap negatif ya. Mungkin kita mau coba rubah perspektif dulu ya. Di sini juga kita mau setelah mendengar ini, mungkin setiap kita paradigmanya berubah tentang kata struggle atau pergumulan itu ya. Ya. Jadi sejak Kristus sudah menjadi contoh pertama ya, yang udah memberikan contoh nyata, dia mati di kayu salib sebagai korban untuk dosa kita, ya seharusnya kita orang percaya nggak membedain pergumulan, pikul salib dan sangkal diri itu adalah kayak suatu bagian utama buat kehidupan lo. Lu setuju gak, bro? Jadi maksudnya kita paradigmanya harus berubah nih. Maksudnya pergumulan itu dilihat sebagai proses pemuritan, di mana Kristus sebagai soko guru ya kan, dan kita baca dari firman juga, kita kan semua sumber dari firman dari Alkitab gitu kan. Di sini di Ibrani 12 tuh bilang ayat 1 sampai 3 ini keren banget. Ibrani 12 sebetulnya banyak menjawab untuk tentang pergumulan atau tentang permasalahan gitu ya. Di sini ada kalimat bilang, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wah, itu keren banget, bro.
Jadi ketika lo ngadepin pergumulan apapun itu ya kita nggak hanya cuma ngomong soal onani, seks, masturbasi atau rokok sebetulnya pergumulan itu sangat luas dan sangat banyak. Tapi paradigma kita berharap hari ini kita bisa berubah bahwa melihat pergumulan itu menjadi suatu teman hidup, suatu hal yang wajib. Nah, kalau kita udah melihat itu sebagai suatu hal yang wajib, suatu hal yang biasa, karena guru kita juga udah nyontohin gitu, ya. Jadi kita jangan kayak terlalu menganggap pergumulan itu kayak suatu yang wow, keren dalam hal yang negatif gitu, menakutkan, enggak. Tapi benar-benar pergumulan itu suatu kesempatan. Wow, keren, gua boleh mengalami atau gua boleh dipercayakan suatu proses untuk seperti guru, seperti Tuhan Yesus, di mana dia menanggalkan segala ketuhanannya dari tempat yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi di surga, dia ambil rupa sebagai manusia, bahkan dalam keadaan rupa sebagai manusia, dia mau ngambil tempat yang lebih rendah lagi di kayu salib. Untuk apa, men? Untuk lu dan gua gitu. Dan gue pikir ini kuncinya adalah bahwa kita harus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus gitu. Saat lo dalam pergumulan, saat kita lagi menghadapi sesuatu, apakah pergumulan dalam dosa atau pergumulan dalam keuangan atau pergumulan dalam hubungan atau pergumulan dalam pekerjaan, whatever, apapun itulah. Ya, ada yang bilang ini kelas tinggi, ini kelas rendah, tapi menurutku enggak lah. Jadi ini sih dari aneh ya bro ya, maksudnya kita mau melihat dari kacamata bahwa ketika kita dihadapi sama suatu pergumulan, itu kesempatan bro, gitu. Jadi mungkin setelah ini kita bisa lihat pergumulan adalah suatu kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan. Adalah suatu proses menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan bagaimana melaluinya, kita ngelihat sama Yesus bro, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, ini kan bicara tadi kekekalan tadi gitu kan. Ini Ibrani 12 ini keren banget, membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah, ini kalau kita ngomong endingnya lagi kan bicara kekekalan, bicara sukacita, bicara lu kalau udah lulus ujian di kelas 3, sukacita lu adalah lu jadi anak kelas 4 bro. Nah, atau lu udah lulus dari SD, berarti sukacita lu adalah lu sekarang pakai baju putih biru. Dan itu kan kebanggaan. Lu ingat gak sih waktu lu jadi anak SMP, kayaknya keren banget nih gue udah pakai baju putih biru. Lu jadi anak SMA, keren banget nih gue jadi putih abu-abu. Dan ketika lu kuliah lu punya alma mater, lu bangga banget sama alma mater lu. That's why itu proses kehidupan, suatu perjuangan, suatu pergumulan never ending sampai kekekalan. Lu ditemukan, kita semua ditemukan tetap naik bukan turun. Nah, ya, yang pasti ini ada sedikit pertanyaan nih ada pertanyaan dari Ibu Gembala nih, dari Ibu Indah nih. Kakak apakah hanya membicarakan dosa? Ya, enggak lah ya, pergumulan bukan cuma dosa, tapi sebenarnya ya tadi yang sempat kita bahas. Jadi awal mula pergumulan itu karena memang jatuh dalam dosa kan. Karena kalau nggak jatuh dalam dosa, ya nggak ada pergumulan. Tadinya kan semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Nah, cuman, gue sendiri berpuluh-puluh tahun, maksudnya kan kita masing-masing bergumul lah ya, sama kayak gue gini. Jadi kita sama membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi kadang gue berpikir, wah, kok gue nggak kayak Mario? Gue ngeliat Mario kayaknya enak, hidupnya begini begitu deh. Banyak dari kita, bahkan orang kita compare gitu sama orang lain. Kayak gitu. Nah, di situ banyak orang yang ngalamin depresi, ngalamin stres, ngalamin namanya terpuruk, gagal, dan mereka bergumul bagaimana suatu saat gue bisa melewati orang itu, mengungguli orang itu. Kayak misalnya mereka dibully, mereka ngalamin sampai mereka berpikir suatu saat gue harus
gue harus lebih baik dari dia, gue harus lebih kaya dari dia, gue hasil dari dia. Nah, kalau menurut gue hal itu ya bisa juga sih dijadiin motivasi, tapi menurut gue sih pribadi ya itu nggak sepenuhnya benar ya. Dan gue berani bilang salah, karena Tuhan Yesus manggil kita bukan untuk berkompetisi antara kita dengan orang lain gitu, enggak seperti itu. Ini yang gue pahami, Tuhan manggil kita, yang tadi kan sangkal diri pikul salib, untuk kita berkompetisi diri kita sendiri. Artinya kita berkompetisi dengan hidup kita kemarin. Jadi kita hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Ukurannya adalah itu gitu. Jadi ini pemahaman gue sih. Jadi kadang banyak orang yang stres, banyak orang yang akhirnya bunuh diri lah, frustasi lah, narkoba, lari ke dosa karena mereka compare hidup mereka dengan orang lain, dan kita cuma bisa ngelihat dari luar, kita nggak bisa ngelihat pergumulan orang itu. Nah, apa yang gue dapat, yang gue renungin ya, jadi harusnya kita standar kita adalah, ukuran kita adalah hidup kita kemarin. Jadi kita bertanding, kita melakukan pergumulan kita melakukan perjuangan kita, standarnya adalah hidup kita kemarin, kita harus lebih baik hari ini. Jadi yang kemarin dosa ini ya sebisa mungkin kita nggak lakukan itu. Gitulah. Jadi kalau menurut bro gimana? Bener bro, gue setuju banget. Ya, salah satu standarnya ya kita lebih baik jangan bandingkan dengan hal dunia. Itu suatu hal yang mungkin bisa, karena lu nggak akan habis deh dengan standar dunia gitu kan. Dan ujung-ujungnya yang lu dapetin itu ketidakpuasan gitu. Tapi ketika kita melihat proses, gue setuju sama yang lo bilang tadi, kalau kita bandingin dengan diri kita sebelumnya, itu sama dengan kita menghargai proses, bahwa kita udah berhasil nih mencapai sesuatu hal yang baru, tingkat yang lebih tinggi, kemenangan yang lebih baru gitu. Karena kalau kita pakai sebagai target dunia, itu kayaknya target yang semu gitu. Dan tidak akan ada habisnya gitu kan. Nah, tapi lebih setuju kita sebetulnya orang Kristen berbeda cara pandang dunia, bahwa kita harus memandang kepada kekekalan. Nah, kalau dunia kan semu ya, kalau kekekalan itu kan ya sesuatu yang abadi, yang membuat lu tidak akan pernah berhenti gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dibandingin dengan kekekalan, hidup kita nothing sekarang. Jadi jadi salahnya ya termasuk gue sendiri ya, gue lupa dengan hal itu ya, to be honest ya, maksudnya kadang-kadang kita lupa dengan itu karena kita fokus sama masalah yang kita hadapi sekarang, kita bergumul gitu, dan kita melupakan esensi yang paling penting dari hidup kita, yaitu kekekalan. Nah, gue lagi cari ayatnya, gue lupa di mana, tapi ada firman Tuhan bilang gini, ini ada orang kaya kan ngumpulin hartanya, terus dia bilang, lihatlah jiwaku semua sudah tersedia, beristirahatlah dengan tenang gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, nah kalau hari ini lu diambil, lu mati, buat apa semua yang lu kumpulin itu? Semuanya akan sia-sia gitu. Jadi Tuhan bilang gini, secara nggak langsung dia bilang gini loh, buat apa lu dapetin seluruh dunia kalau keselamatan nyawa lu sendiri hilang, kalau hidup kekal lu sendiri hilang. Jadi itu yang banyak dikejar, orang ngejar duit, orang ngejar karir, nggak salah dengan itu semua, nggak salah. Tapi gue bilang nggak salah gini ya, jadi bukan berarti kita tujuan utamanya itu, enggak. Tapi gue mau kasih gambaran seperti ini. Gue bukan merendahkan suatu profesi, tapi gambarannya adalah seperti ini. Seorang tukang becak dan seorang direktur, kalau dua-duanya cinta Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, mana yang lebih efektif? Pasti direktur kan? Karena dia punya resource, dia punya network, dia punya jaringan, dia punya kapasitas yang lebih besar gitu. Nah, itu kenapa kita harus sukses, kita harus berhasil, kita harus kaya, tapi semua itu kita harus pakai buat Tuhan, supaya kita efektif di tangan Tuhan dipakai. Kalau lu punya 2 pisau, satu tajam, 10, mana yang lebih efektif dan akan sering lu pakai? Pasti yang tajam. Nah, makanya kita harus memakai kita potensi yang kita punya, networking, apalah maksudnya, memaksimalkan lah dengan komunitas,
meningkatkan kemampuan kita, mempertajam hidup kita. Tujuannya adalah pakai kita kayak pisau tadi buat motong ya, Tuhan bisa potong dengan smooth, dengan rapi, dengan efektif dan efisien gitu. Tujuannya adalah itu. Makanya ya hari ini kita bikin live seperti ini itu juga salah satunya untuk kita berjejaring, kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain siapa pergumulan yang sedang kita bahas malam hari ini. Nah, jadi endingnya itu seperti yang tadi lo bilang, kalau kita bergumul tentang dunia itu nggak akan ada habisnya. Kalau kita bergumul untuk jadi orang kaya, nggak akan ada habisnya karena selalu ada orang yang lebih kaya dari kita, benar nggak? Lo mau bergumul untuk jadi orang yang ganteng, operasi plastik, ganti kelamin lah, transgender, apapun, selalu ada orang yang lebih baik dari kita, benar nggak? Betul, bro. Lo mau bergumul jadi orang yang sukses, selalu ada orang yang lebih sukses dari kita, dan lo akan capek kalau comparein hidup lo sama hidup orang lain. Yang harus kita lakukan adalah, menurut gue ini ya, kita bergumul dengan hidup kita sendiri, sangkal diri kita, pikul salib kita, dan ikut Tuhan. Aktualnya yaitu, ya hidup kita kayak misalnya, kayak gue nih ya, gue orangnya misalnya malas mungkin, mau tuh dengan kemalasan gue. Gue nggak kreatif mungkin. Nah, gue harus bergumul gimana cara supaya gue kreatif, dan di situ Tuhan bisa pakai gue lebih efektif gitu. Nah, betul. Gitu sih menurut gue. Dan kita kan sering nyanyi juga tuh, kita lebih dari pemenang. Nah, masalahnya kemenangan itu nggak akan pernah kita capai tanpa pertandingan. Nah, Paulus sendiri juga bilang kita ini, nah itu next time lah ya kita bahas tentang pertandingan iman. Tapi sebenarnya setiap orang dari kita, suka nggak suka, mau nggak mau, setuju nggak setuju, kita sedang bertanding di dalam pertandingan iman. Nah, untuk pertandingan iman itu kan harus ada aturannya. Aturannya itu ada goalsnya. Goalsnya adalah menjadi seperti Kristus, segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, menurut gue standar hidup orang percaya zaman sekarang sama standar hidup orang percaya zaman dulu udah jauh beda. Kalau lu diberkati Tuhan, tandanya lu rohani gitu kan. Tapi kalau kita compare sama jemaat mula-mula, gimana mau diberkati kan? Bahkan mereka mau dikejar-kejar, di Ibrani yang tadi lo baca, dikejar-kejar, mau dibunuh. Mereka nggak punya apa-apa gitu. Dan apakah kita berani ngomong mereka nggak rohani? Justru kan enggak. Nah, kayak misalnya Paulus gitu. Paulus itu ya udah ada di posisi puncak. Dia udah orang yang punya kuasa, sampai punya surat perintah untuk membunuh orang. Gimana lu kurang berkuasa? Ya kan? Berkuasa banget kan? Dia udah punya keluarga Roma, dia udah terpandang, dia udah dihormati gitu sama orang banyak. Tapi waktu Yesus dianggap itu sampah. Bahkan dalam teks aslinya itu sampah itu bukan sampah ya, itu diperhalus ya. Dalam teks aslinya itu kotoran, sebenarnya kotoran manusia. Nah, sekarang kita hidup ngejar kotoran manusia itu yang dibilang sampah sama Paulus. Bener gak sih? Harus kehormatan. Ya kan? Kita hidup, kita itu kejar pergumulan hal-hal dunia lah ya kan, apa yang dicari dunia ya seperti itu. Tapi gue mungkin tambahinnya, sebetulnya apa sih pergumulan yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan? Ya itu tadi setuju. Kita bergumul untuk menyangkal diri, kita bergumul pikul salib, kita juga bergumul untuk mendapat perkenanan Sang Raja sebetulnya sih. Maksudnya dalam hal ini ya, misalnya lu hidup dalam suatu komunitas atau negara, atau itu pasti ada rules-rulesnya ya. Kita anak-anak kerajaan Tuhan, kita bergumul untuk taat setiap rules, atau setiap perkataan Tuhan, atau setiap firman Tuhan. Itu pergumulan kita sih. Ukurannya harusnya itu ya. Ukurannya bagaimana kita berkaca sama apa yang Tuhan mau. Kalau masih banyak hal yang Tuhan tidak suka sesuai dengan firman-Nya, itulah yang harus kita gumulkan untuk terus dirubahkan menjadi serupa dengan Kristus gitu. Jadi sebetulnya ukurannya udah bukan dunia, atau tadi yang kaya lebih berhasil, direktur lebih diberkati, atau yang tukang beca cinta Tuhan gua sih
kita sebaiknya nggak usah balik ke ukuran itu karena nanti kita sesat lagi. Gua juga Iya nggak benar terlalu ya. setuju ngomong direktur dalam Tuhan lebih diberkati daripada tukang beca di dalam Tuhan. Enggak, gue nggak terlalu setuju juga dengan statement seperti itu sebetulnya, bro, gitu kan. Aduh, Sebetulnya kalau bertobat lu nih di gua, dalam bertobat Tuhan, nih. lu di dalam Tuhan, lu hidup dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan, lu akan dibawa jadi sumber buat seluruh makhluk, bro. Karena yang Benar, dicari sorry. makhluk adalah orang yang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan surga. Kita nggak usah balik lagi ukur, oh nanti kalau lu udah hidup dalam nilai kerajaan surga, nanti lu pasti punya ladang banyak, lu punya banyak harta dan orang-orang bisa lu kasih makan banyak, ukuran dunia lagi gitu. Bukan ukuran Nah, dunia betul kayak betul. gitu, bro. Bukan Betul deh. betul. Prinsipnya yang harus kita gumuli adalah bagaimana hidup kita ini dapat perkenanan Sang Raja. Men, simpelnya gini aja lah, lu kalau lu kerja sama raja dunia, kalau lu berkenan di hadapan dia, ya semua yang ada di bos lu itu atau bos lu tuh mafia atau apa itu akan turun ke lu, gitu aja simpelnya sih. Ya ya. Shalom, thank you buat Kak Ebri, Bang Andre, Bro Andre yang sudah bergabung, buat istrinya, Bang Mario yang sudah bergabung. Nyengir loh, Halo. Bang, istri. Bahagia kayaknya. Dari tadi dia Weh. ada, bro. Oh, ada ya. Kelihatan itu di hati lu, Bro, lagi nyengir-nyengir dia. Oke, 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 oke. Mantap, mantap. Setuju nih, setuju. Nah, jadi kebanyakan dari kita kan, makanya tadi gue pengen narik flashback. Mungkin kalau orang berpikir tentang pergumulan ya pasti sehari-hari lah ya hidup. Dan itu memang ya harus kita gumuli kayak hidup kita, karakter kita yang penuh dengan dosa, ya kan, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk gitu. Tapi ada yang menarik juga sih. Kayak Paulus nih bilang di 2 Timotius 4 ayat 7. Pertandingan yang baik akan mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi memang dalam setiap pergumulan itu pasti ada endingnya. Yang harus kita sadari bahwa itu semua ada endingnya. Lu mau hidup sekarang susah nih, 80 tahun lu susah terus, tapi lu bergumul bagaimana caranya gue hidup berkenan sama Tuhan, tapi lu hidup susah, lu gak punya duit gitu. Lu harus ingat bahwa itu ada endingnya gitu. Lu sakit gitu kan. Gue makanya Tuhan lebih sungguh, tapi lu malah dapat sakit, lu malah dapat pencobaan, lu malah direndahkan, dibully. Lu harus ingat bahwa itu ada endingnya. Dalam setiap pertandingan ada garis start dan ada garis finish. Nah, waktu lu menjaga iman, waktu kita menjaga iman kita berusaha dengan sungguh-sungguh, waktu kita sampai di garis finish, ya udah semua itu akan terbayar. Kayak waktu gua ngelihat istri gua hamil gitu kan, dia perutnya gede, gemuk ya kan. Cewek kan paling gak suka badannya gede kan. Dia gendut gitu kan. Waktu dia ngelahirin udah bukan 10 tuh, anak gua nyangkut tali pusar, akhirnya nggak bisa lahir secara normal, akhirnya sesar, dia harus dibedah lah perutnya dan segala macam. Sakit. Tapi waktu dia ngelihat anaknya lahir itu terbayar gitu. Nah itulah seperti itu waktu kita bergumul hari ini dengan susah payah, kita berdarah-darah, kita berusaha hidup benar walaupun sekeliling kita hidupnya penuh dengan dosa, seenaknya berbuat jahat. Tapi waktu kita sampai di garis finish, kita akan berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Sekarang aku dapat mahkota dari Tuhan. Jadi gue mau yakinin buat semua kita yang join, apapun pergumulan kita itu ada endingnya. Dan waktu kita berpegang sama Tuhan, tetap Tuhan akan kasih upah. Tetap Tuhan akan kasih reward. Kalau bos kita aja yang jahat kasih reward, kasih THR gitu kan, apalagi Tuhan, Bapak kita yang sungguh mengasihi kita. Bro, waktu kita kayaknya udah mau kelar nih, bro. Lu ada power set nggak? Wejangan-wejangan gitu. Iya. Ya, mungkin simpelnya begini sih. Soal pergumulan, struggle, perjuangan semua orang ngalamin. Cuman dari gue sih hadapi pergumulan sebagai sesuatu yang biasa dan wajib, bro. Garis bawahi kata wajib gitu. Jadi kita bukan orang-orang yang kabur dari pergumulan, kabur dari masalah, enggak. Tapi kita akan menghadapi, masuk dalam prosesnya dan melaluinya. Ya, bukan sesuatu yang menakutkan dan dihindari.
Dan ingat ada kemenangan, gue setuju bro, ada kemenangan, glory di balik setiap pergumulan. Ada berkat, ya setuju, pasti ada berkat, dan ada kebanggaan ya di ya Ibrani 1:12, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. That's why bro, kita harus bergumul, setiap hari bergumul. Jadi jangan pernah hindari pergumulan. Mantap, mantap. Dan gue ingat tuh di Wahyu ya, yang soal surat Yohanes sama 7 jemaat itu. Di situ kan dibilang barang siapa menang, dia akan dapat ini. Barang siapa menang, dia dapat ini. Jadi artinya semua reward itu pasti ada pertandingan. Nggak ada atlet yang dapat piala, dia nggak apa-ngapain gitu. Dia nggak bertanding, nggak apa-ngapain, dia dapat piala. Oh, kenal orang dalam kalau kayak gitu berarti. Nah itu nggak sah ya. Jadi enggak. Seperti yang gue tulis waktu itu, kalau pergumulan, kenapa untuk kekekalan pergumulan kita berat dan seumur hidup? Karena hadiahnya surga. Kalau pergumulan kita sederhana dan mudah, biasanya hadiahnya kipas angin bro. Dan itu nggak kekal. Jadi kenapa berat jadi orang Kristen berat, kita jadi orang Kristen yang benar harus berat, harus bergumul dengan hidup kita, sangkal diri, karena hadiahnya surga, karena hadiahnya kekekalan gitu. Karena kalau gampang-gampang ya kita bukan surga yang dijanjin. Seperti yang tadi di awal kan gue bilang, semakin effortnya kita besar, berarti kemuliaannya juga yang kita dapatkan besar gitu. Jadi semakin mahal yang harus kita bayar, barang yang kita dapat pun kualitasnya akan sangat baik. Nah, surga itu kemuliaannya kayak apa? Kualitasnya kayak apa surga itu? Belum pernah gue ke surga bro, karena itu pengen. So, kita tanyalah yang next surga itu. Karena gue pengen berjuang terus gitu kan, berjuang terus, nggak berhenti. Iya, makanya kan untuk dapat kemuliaan itu yang surga yang begitu mulia, begitu luar biasa, mana mungkin kita hidup ece-ece, kan nggak mungkin. Nah disitulah pergumulan kita. Kurang lebih gitulah ya. Ada yang mau ditanya nggak nih sebelumnya? Kalau nggak, Bro Mario berdoa dulu lah. Mantap lah. Berdoa lah. Ya, berdoa kita. Berdoa. Tadi gue yang... Oh iya, berdoa lo yang buka ya tadi ya. Gue yang berdoa. Tapi lo nyanyi dulu kan, gue awal gue udah nyanyi. Lo nyanyi dulu, habis itu gue doa. Keburu habis nih waktunya. Oke, kita berdoa bro. Oke. Mari kita saat dalam doa. Thank you Tuhan, thank you banget buat malam hari ini. Kami tahu ini semua berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang sudah mengawali segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Engkau menjadi contoh yang luar biasa, Tuhan Yesus, buat menghadapi pergumulan. Dan kami tahu pergumulan yang kami alami itu tidak melebihi dari kekuatan kami, Tuhan. Dan tidak sampai mencucurkan darah, Tuhan. Tapi Engkau Allah yang telah menunjukkan bahwa Kau bergumul sampai bercucuran darah, mati di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, kami bersemangat malam hari ini, dan kami memandang kekekalan ke depan, memandang Kristus, bahwa kami anak-anak kerajaan-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan berbeda. Cara pandang kami berbeda ketika kami tahu bahwa Yesus pun mengalami pergumulan, dan kami juga akan dengan senang hati mengalami pergumulan demi pergumulan sampai Tuhan panggil kami, menekan kami setia, menang, glory to glory, kemenangan demi kemenangan ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Never ending Tuhan, dan kami tidak akan berhenti sampai Tuhan memanggil kami dan menemukan kami setia mengiringi Yesus sampai putih rambut kami sampai masa tua. Mari Roh Kudus kiranya Engkau yang meteraikan segala yang baik hari ini, menguatkan segala teman-teman pelajar, teman-teman pemuda yang mendengarkan, biar ada kekuatan baru, ada roh yang hangat yang baru menguasai setiap kami saat ini, saat kami mendengar dengan kekuatan firman Tuhan, membuat kami bergerak lebih kuat, berlari lebih kencang lagi, melompat lebih tinggi lagi, karena kami tahu kami punya mentor, contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada nih waktunya nih. Oke. Oh. Nanti yang belum sempat dengar ocehan kita malam hari ini bisa lihat di IGTV ya, sama di YouTube channel Sudut Momen. Nah, gue mau kasih statement terakhir ya, meringkas apa yang kita bicarakan malam hari. Yang pertama, setiap kita pasti bergumul. Pergumulan paling esensi adalah bergumul bagaimana supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu hadiahnya kekekalan. Semua pergumulan, karir, dunia, pekerjaan, semua itu bisa kita anggap sebagai nomor 2, karena itu kita bisa nikmati hanya sementara gitu kan. Tapi kalau kekekalan, urusannya itu never ending, dan itu selamanya. Kemuliaan atau kematian kekal. Terus yang kedua, setiap pergumulan seperti yang tadi Bro Mario bilang, tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan sudah memfasilitasi kita dengan segala sesuatu untuk menolong kita untuk menang gitu. Jadi kayak misalnya anak kelas 1 SD dikasih ujian, nggak akan mungkin dikasih soal kelas 2 SD. Sesuai kapasitasnya, apa yang dia pernah alamin, dia pernah ajarin. Nah, itulah yang akan diujikan. Nah, ada 2 macam, ada ujian, ada pencobaan. Ujian biasanya datang dari Tuhan supaya kita menjadi murni, supaya kita menjadi naik kelas, supaya kita jadi orang yang lebih lagi dipakai Tuhan. Tapi pencobaan biasanya untuk menjatuhkan. Nah, itu pencobaan biasanya dari iblis, dan itu berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, itu harus kita kalah gitu kan. Terus yang berikutnya seperti yang tadi Bro, ya itu ada endingnya. Setiap pergumulan ada endingnya dan ada rewardnya, Bro ya. Jadi ada rewardnya. Jadi kita sekarang berdarah-darah, kita bergumul dengan sekolah kita, dengan kuliah kita, percayalah itu ada endingnya. Ada endingnya waktu kita di wisuda. Nah, waktu kita di wisuda ada mulai pergumulan lagi, bagaimana kita mencari kerja dan lain sebagainya. Nah, tapi harus ingat bahwa setiap hari kita harus bergumul dengan hidup kita sendiri. Compare-nya jangan ke hidup orang lain, tapi compare-nya adalah hidup kita kemarin. Apakah kita jadi lebih baik hari ini? Jadi kalau bisa dibilang ya, be the better you gitu. Jadi jadilah dirimu yang lebih baik. Nah, itu buat gue juga, karena ya banyak lah gue juga bergumul. Nah, mungkin gitu aja lah teman-teman. Ini yang ikut live kita ada 8 orang ya. Nah, gue berdoa banyak sedikit yang ikut live kita. Siapa tahu dan kita berharap supaya ini bisa menginspirasi teman-teman supaya jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih apa ya? Gue berani bilang orang yang lebih berkenan lah ya, karena ukuran kita adalah perkenanan Tuhan. Jadi jangan lupa ikutin terus live kita selanjutnya hari Rabu depan atau mungkin Jumat nanti